Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rida Amirunisa Arianti. Saya berasal dari kelas 2023E dengan NIM 23040274012. Di sini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini. Jadi dimohon kepada rekan-rekan, silahkan untuk memperkenalkan diri, dimulai dari Ataya Sifa. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ataya Naswa Sifa dengan NIM 23040274005, kelas 2023E. Perkenalkan, nama saya Kinanti Dwi Aprilia dengan NIM 23040274018, kelas 2023E. Perkenalkan, nama saya Rita Amirunisa Arianti dari kelas 2023E dengan NIM 23040274012. Selanjutnya, Rica dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riha Ilmawati dengan NIM 23040274023, kelas 2023E. Perkenalkan, nama saya Saskia Wanda Helena Herawati dengan NIM 23040274024 dari kelas 2023E. Ya, perkenalkan, nama saya Alfian Munawan dengan NIM 23040274017 dari kelas 2023E. Dan saya mohon maaf karena saya berada di luar ya ini, kok saya terkunci, mohon maaf sekali. Baik, terima kasih rekan-rekan atas perkenalan dirinya. Selanjutnya kita akan mulai membahas mengenai materi dari subtema yang sudah kita susun bersama, yaitu mengenai karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Untuk pemaparan materi dimulai dari definisi, silahkan Ataya. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dari bahasa Indonesia ilmiah itu sendiri. Bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia untuk melahirkan pikiran dan perasaannya. Jadi yang dimaksud alat ini adalah perantara. Tanpa bahasa, kita tidak akan bisa memahami pesan atau informasi yang orang lain sampaikan. Maka dari itu, bahasa alat komunikasi yang penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Lalu Indonesia ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan untuk menyampaikan buah pikiran yang bersifat ilmiah, bersituasi resmi dengan unsur-unsur kebahasaan yang bersifat baku. Oke, selanjutnya. Silahkan Kinanti untuk memaparkan karakteristik. Pertama, lugas dan jelas. Kedua, objektif. Ketiga, cendekia. Keempat, ringkas dan padat. Kelima, konsisten.
sebagai pangkal tolak. Silahkan, Alfian. Ya, kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang lugas dan jelas ya. Lugas dan jelas itu dapat diartikan sebagai kata-kata pokok saja dan juga mengandung makna apa adanya. Yang intinya itu kata-kata yang tidak terbelit-belit dan juga mudah dipahami. Yang contohnya itu seperti ular adalah binatang melata. Nah, itu adalah salah satu contoh kata lugas dan jelas. Baik, next. Baik, terima kasih Alfian. Selanjutnya silakan Riha. Objektif. Kalimat bahasa Indonesia ilmiah dikatakan objektif bila mengungkapkan sesuatu dalam keadaan sebenarnya, artinya tidak dipengaruhi oleh emosi pribadi pemakainya. Ciri objektif bermakna bahwa bahasa Indonesia ilmiah tidak boleh bersifat subjektif, yakni mengemukakan suatu pandangan dari sudut pribadi saja, tanpa memperhatikan sudut pandang pribadi saja, tanpa memperhatikan sudut pandang orang lain secara umum. Penggunaan frasa saya rasa, kita duga, alangkah sekiranya itu dipengaruhi oleh emosi pribadi dan menjadikan kualitas keilmiahannya menjadi rendah. Contohnya salah satunya adalah tingginya jumlah siswa yang tidak lulus ujian nasional merupakan bukti bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan Saskia. Cendekia, maksudnya bahasa itu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Dan mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan lagi oleh Atayr. Yang keempat ada ringkas dan padat. Ringkas dan padat ini pemakaian unsur bahasa di dalamnya hemat kata. Unsur-unsur yang tidak diperlukan karena tidak fungsional dalam mengungkapkan gagasannya bisa dibuang. Jadi ringkas dan padat ini bahasa yang digunakan tidak usah berbelit-belit, sehingga para pembaca ini dapat memahami apa yang kita sampaikan dengan baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya Kinan. Oke. Konsisten. Konsisten artinya harus bersifat ajak, taat asas, selaras, dan tidak berubah-ubah, yang berarti konsisten biasanya ditandai dengan adanya harmoni, kontinuitas, keteraturan, dan bebas dari variasi, dan selalu memikirkan secara matang-matang sebelum mengambil suatu keputusan. Selain itu, unsur-unsur bahasa berupa pembentukan kata dan tata tulis yang berarti penggunaan ejaan dan tanda-tanda baca yang digunakan sebagai kaidah yang berlaku dan konsisten. Contohnya seperti untuk penumpang yang melimpah menjelang dan usai lebaran telah disiapkan kendaraan yang cukup, pengusaha akan diimbau mengoperasikan semua kendaraan ekstra yang dapat disempurnakan menjadi untuk mengatasi penumpang yang melimpah menjelang dan usai lebaran,
Pengusaha angkutan dihimbau mengoperasikan semua kendaraan ekstra. Seperti itu. Baik, terima kasih Kinanti. Selanjutnya dipersilahkan Alfian. Kamu kemarin Alfian yang gituin. Agak saya lihat. Ya, tolong slide-nya. Iya. Baik, kembali lagi bersama saya Alfian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gagasan sebagai pangkal tolak ukur. Seperti yang kita tahu ya, gagasan sebagai tolak ukur kalimat itu biasanya menggunakan kalimat yang pasif. Dan kalimat pasif itu urutannya itu yang pertama adalah subjek, yang kedua predikat, dan yang terakhir adalah subjek. Ya, contohnya itu seperti buku dibaca Rudi. Seperti yang kita tahu bahwa buku merupakan subjeknya, dibaca merupakan predikat, sedangkan Rudi merupakan subjeknya. Oleh sebab itu, kalimat-kalimat bahasa keilmuan berorientasi pada kalimat pasif dan bukannya kalimat aktif. Next. Baik, terima kasih Alfian. Kesimpulan yang dapat saya paparkan dari karakteristik bahasa Indonesia ilmiah adalah karakteristik bahasa Indonesia ilmiah memiliki 6 komponen, yaitu yang pertama lugas dan jelas, yang kedua objektif, yang ketiga cendekia, yang keempat ringkas dan padat, yang kelima konsisten, yang keenam gagasan sebagai pangkal tolak. Dan dari setiap karakter mencakup bab yang berbeda namun saling bertautan. Hal ini dibuktikan dari contoh yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan sekalian. Kemudian, bahasa Indonesia ilmiah adalah salah satu ragam bahasa yang tidak termasuk ke dalam ragam dialek. Kenapa? Karena dipakai dalam suasana resmi oleh para cendekiawan untuk mengkomunikasikan ilmu pengetahuan secara tulis dan secara lisan. Baik. Adalah kita dari penghujung presentasi pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung dan sudah memaparkan materi dari tugas karakteristik bahasa Indonesia ilmiah ini. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.